Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala al-islam wa iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbi rabbi jalallah wa syukur billah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat syaraqallahu al-'azim. Para alim, para ulama, para sesepuh wabil khusus dumateng kebakaran Masjid Al-Khairat beserta jajarannya ingkang kula taati dan kula taati. Dumateng para bapak, para ibu sedherek jamaah salat Isya lan tarawih mangke witir ingkang berjamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia. Alhamdulillah. Bahagia niku gampang-gampang angel. Angel-angel kan. Tapi wong seneng iku napa Pak? Lawanan Pak. Nggih boten? Bu. Oh, bahasa Indonesia. Oh ya. Alhamdulillah. Para ibu, sedulur mawon ya, semuanya sehat Bu? Alhamdulillah. Karena sehat ini adalah sangat dibutuhkan, sesuatu yang mulia bagi seorang muslim, seorang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Nabi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu liman ittaqa khairun minal ghina." Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih utama atau daripada kekayaan. Maka kita semua harus bersyukur kalau diberikan Allah kekayaan. Harus disyukuri, dinikmati. Tetapi yang paling disyukuri dan dinikmati adalah kesehatan. Coba ya misalnya, kalau kita semua diberikan kekayaan, rumah besar, mobil banyak, anak banyak, istri banyak satu mawon ya. Anak banyak, perusahaannya banyak, tetapi kalau lidahnya lisannya ini sakit, misalnya, apa kita bisa menikmati semua kekayaan yang kita punya? Maka tidak akan bisa kita menikmati kekayaan yang selama ini kita punya. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini adalah madrasah takwa. Sekolahnya untuk menuju ketakwaan, agar satu kita ini benar-benar orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sabar, selalu ikhlas menerima apa adanya, selalu bisa menahan hawa nafsu kita, dilatih ujian di dalam selama di bulan suci Ramadan. Madrasah takwa, sekolahnya takwa. Hasilnya berapa dengan kita semua? Hasilnya nantinya adalah setelah di bulan suci Ramadan, apakah kita masih beristiqomah atau membiasakan setiap perilaku kita, ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila
tidak harus khusus di bulan atau hari Idul Fitri saja, tapi setiap waktu kita diingatkan oleh Allah, wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin, mohon ampunan kepada Allah, maghfiratin min rabbikum, mohon ampunan kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di jannatin arda samawati wal ardi tajmudatin, surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu para bapak, para ibu, kalau kita mengakui saat ini sebagai orang yang bertakwa, kalau saat ini sudah mengakui bahwa kita ini orang muslim, orang beriman, ya Allah, kita bersegera sing senang atau yang senang untuk melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menjalankan puasa tok, tapi gak gelem sedekah, gak gelem melakukan sholat atau tidak mau sholat 5 waktu, hanya melakukan sholat sebenarnya maghrib, isya, zuhur, asar, subuh ya. Pada Islam kan isya harus dilakukan, subuh harus dilakukan, luhur harus dilakukan, asar harus dilakukan, maghrib dilakukan. Kadang banyak yang puasa tapi sholat yang ditinggal. Ini masih banyak apa enggak? Masih. Satu mulai akhir mari tadarus sampai subuh atau sampai sahur atau selalu keluarga kepingin sahur diakei atau diperbanyak sahur makan. Akhirnya untuk tidur kebelakang atau langsung nggak melakukan sholat subuh. Setiap hari subuhnya kawan, paling subuhnya kawan nilai Allah. Lalu ini jadi apa yang telah diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jangan sampai kita ini memburu kewajiban yang satu tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Jangan sampai pada kita ini taat kepada di bulan suci Ramadan, di puasa itu rumah orang tuanya satu tapi gak jadi satu, puasa toko sampai 1 bulan, orang tuanya gak tahu barang, gak tahu dikasih, misalnya dikasih apa? Buku, gak pernah disodakoi untuk berbuka bersama. Tidak sahur, begini makanan mana di masjid tok lainnya, tetapi lupa dengan mengamalkan. Ini yang salah. Maka dari itu bersegera untuk bertobat ini harus semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ada pengakuan dalam hati kita bahwa kita mengaku menjadi orang yang bertakwa. Setelah Jumat, khotbah Jumat pun memberikan fatwa ittaqullah. Tapi kita ini kadang-kadang masih saja untuk lupa adanya kewajiban ini. Kalau ada gak bisa gerak berangkat ke masjid. Kadang kita tidak menjawab. Padahal kalau puasa kita bersungguh-sungguh, ya bisa jamaah begini setiap hari jamaah. Tetapi setelah kita di bulan suci Ramadan, setelah di bulan Syawal, akhir aman, ya kita kembali ke kemaksiatan. Ini jangan sampai, meskipun kita sebagai manusia itu lumrah punya kesalahan, tetapi jangan sampai disengaja. Ini maka dari itu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala juga bahwa di kandungan di bulan suci Ramadan dalam ayat atau surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan
Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Pak, Bu, sebenarnya bulan suci Ramadan adalah yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh manusia. Penjelasan-penjelasan dengan petunjuk itu dan pembeda. Maksudnya apa? Sebagai tuntunan para bapak, para ibu, sebagai bimbingan kita, sebagai lindungan kita, sebagai pertolongan kita. Kita ini tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak membaca, mulai membacanya setahun 1 bulan. Waktu Ramadan di rumah dia dibaca Al-Quran, terus gak mau pelajari Al-Quran kandungannya, baik kandungan fikihnya, misalnya tarikh, akhlaknya, akidah dan tauhidnya yang dipelajari. Akhirnya ibadah yang kita lakukan selama ini kropos, nggak ada isinya, nggak ada ilmu, tidak ada ilmunya, maka tidak sah pada kita. Makanya banyak bencana, banyak musibah. Monggo, ayo kita refleksi diri. Karena kita sendiri tidak mau membangun fondasi di dalam diri kita, di rumah tangga kita dengan ilmu agama. Akhirnya sifat-sifat yang jelek itu muncul semua. Ngolok-ngolok orang, ngejek, membuli, terus ngerasani. Biasanya saya harus ngerasani juga. Siapa biasanya? Bapak-bapak ibu. Oh, bapak-bapak. Ini akan memberkati segala pahala-pahala kita. Menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain. Kadang kesalahan sendiri itu, khususnya pulang ya, panjenengan. Ayo kita koreksi. Jangan terburu untuk menyalahkan orang lain dulu, tapi kita koreksi bahwa kita selama ini dalam kandungan Al-Quran yang mana tadi firman-Nya Allah menunjukkan, memberikan petunjuk bahwa kita ini sudah diberikan apa? Petunjuk oleh Allah lewat Al-Quran juga. Membaca mendapat pahala 1 huruf 10 pahala. Itu sangat mau usaha berapa pahala? Belum lagi untuk pelajari kandungannya, berapa keberkahannya, membuatkan rahmatnya Allah kita semua sampai kemudian menyinari ke keluarga kita, menyinari keluarga kita, ke anak turun kita, bahwa apa? Nur Quran akan selalu melintas ke mengenai jadi bernasab ini. Kita harus menciptakan nafsu sendiri, kalau bisa. Urusan yang nasab-nasab pusing, wah nasab kita ini ayo membangun nasab yang baik, menanamkan kebaikan yang banyak, agar kita menjadikan kakek, nenek dari cucu kita ini, bahwa kita ini membangun atau menanamkan kebaikan yang sesungguhnya. Nah, ini adalah tuntunan bagi Al-Quran, petunjuk Al-Quran bagi kita semua sebagai hamba Allah umatnya Rasulullah. Karena Al-Quran adalah rukun iman yang harus bisa, tidak ada yang bisa. Rukun iman yang Al-Quran ini rukun iman berapa? Mas, waduh ya, harus koreksi. Rukun iman yang ketiga. Yang satu apa? Rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada Al-Quran. Yang keempat, rukun iman kepada Nabi Muhammad atau Rasul. Kelima adalah hari dia. Yang keenam, pokok-pokok doanya apa sih? Bukan ujian juga. Ya harus bisa pelajaran SD, pelajaran SMA dan macam
Wajib diketahui seorang muslim orang yang merasa atau mengakui orang yang beriman berdakwah untuk bisa rukun Islam nomor 5, rukun iman ada 6. Kalau rukun Islam itu rukun itu wajib Islam, agama Islam. Kewajiban sebagai agama Islam apa? Ya 5 itu harus wajib dilakukan. Membaca 2 kalimat syahadat yang pertama. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat puasa bulan suci Ramadan. Mengerjakan haji bila mampu, ya. Loh, jadi kalau menjawab membaca 2 kalimat syahadat harus dua kalimat pertama yaitu syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Kalau membaca syahadat salah, karena kalau membaca syahadat pertama dok, yang dua berarti sah. Padahal harus membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid yaitu bentuk lafadznya asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Rasul bentuk lafadznya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadat tauhid syahadatnya tentang keesaan Allah, bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan di kita. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wajib kita ketahui, wajib kita mengerti, kita iman. Itulah agama Islam. Dan yang kedua menegakkan sholat. Tidak hanya menjalankan sholat, dan menjalankan sholat sekali saja itu sudah sah, tapi harus menegakkan istiqomah berdino. Dan ini harus kita ketahui. Maka dari itu saya pernah sering mengatakan bahwa kalau sebelum wudhu disunahkan membaca 2 kalimat syahadat. Supaya apa? Wudhu kita ini sah. Kalau kemungkinan nanti sebelum wudhu itu ada perilaku kita yang membuahkan kita syirik, ya, itu akan menjadikan sah kalau kita membaca 2 kalimat syahadat. Contohnya apa yang membuahkan kita? Mas, selama kalau tak tolong mas, tak tolong mati. Selama kalau tak tolong mati, ya itu sudah termasuk bahwa kita ini dosa bukan dosa berucap atau bahasa ucap. Nah ini harus kita hilangkan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Setiap hari sebelum wudhu membaca 2 kalimat syahadat, supaya membersihkan dosa besar dan dosa kecil, agar di dalam melakukan wudhu itu kita akan menjadikan sah. Dan wudhu ini sah, sholat dia sah. Dan ini yang bisa saya sampaikan, ya, tidak banyak-banyak, karena insya Allah bahwa kita ini yang penting adalah mensyukuri nikmat umur kita yang selama ini diberikan oleh Allah SWT. Tidak terasa tahun kemarin saya di sini, ya, saya hidup ini berarti kita ini diberikan anugerah kita semua sama Allah. Emang kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk selalu berbuat baik, beramal soleh, kalau banyak maksiat, makanya jangan menyia-nyiakan waktu. Minhus dan Islam nanti tak berhubungan. Sangat pilih orang Islam itu sehingga sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kecuali kok dunia, tapi juga ilmu agama, ya, ilmu tentang pengetahuan umum yang bisa bermanfaat dalam dunia maupun akhirat. Dunia doa. Dia masih, ayo jangan menyiapkan waktu. Kalau 5 jam dibuat permainan dok, dikengkol bikin apa pukul 5 maaf lumayan. Kecuali pukul Islam, ya, mana syaratnya sembahyang, syarat pukul sembahyang dihafalkan, biar sholat kita ini sempurna. Ibadah kita yang semua itulah semua adalah kebutuhan kita semua, agar kita diberikan Allah kebahagiaan dunia dan akhirat.
dan berharap selalu menjadi orang-orang yang selalu nantinya akan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga kita semua diberikan bimbingan tuntunan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keluarga yang sakinah mawaddah, dan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, dan jamaah masih akhirat selalu diberikan keberkahan rahmat sehingga jamaahnya barokah semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila Assalamualaikum